Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ala sayyidina wa nabiyyina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini yang cerah, saya akan membahas tentang tawassul. Yang mana tawassul ini sering dikatakan oleh golongan sebelah bahwasanya kita itu nggak usah tawassul. Kemudian di dalam kitab Nabi Adam berdoa dan memohon ampunan kepada Allah dengan bertawassul kepada Nabi. Pada waktu itu Nabi masih belum ada, tapi Nabi Adam sudah bertawassul kepada Nabi. Di dalam Ruwiyah Al-Bahaqi fi Dalil Nubuwah wal Hakim Sahahu an Umar bin Khattab qala Rasulullah sallam lamma iktarafa Adam al-khuti'ah qala ya Rabbi. Kemudian pada waktu itu ketika Nabi Adam itu merasa salah, qala ya Rabbi, wahai Tuhan, as'aluk bihaqi Muhammad, saya memohon kepadamu dengan kebenaran Nabi Muhammad, lama ghafirta, ketika engkau memaafkan saya. Faqala ta'ala ya Adam kaifa arafta Muhammad awal ma khalaqtuhu, bagaimana kamu tahu Muhammad sedangkan saya itu masih belum menciptakan Muhammad. Itu bisa lihat sendiri. Kemudian tawassulnya kisah tamunya Utsman. Seseorang memiliki hajat tertentu kepada Khalifah Utsman, namun tidak segera dipenuhi. Setelah diadukan pada Utsman bin Hunayf, ia beri saran agar tawassul kepada Nabi Muhammad SAW. Doa tawassul ini akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu itu ada seseorang tamunya Umar, tamunya Utsman. Dia itu tidak segera mengabulkannya, tapi dia itu untuk agar supaya mendatangi kuburnya Nabi Muhammad, agar supaya apa? Bertawassul kepada Nabi Muhammad, dan Allah pun mengabulkan hajatnya. Itu bisa dilihat sendiri di dalam kitabnya, sudah saya sematkan di dalam video. Kemudian kesimpulan utama tentang orang buta yang bertawassul dengan Nabi. Hadis tentang orang buta yang bertawassul kepada Nabi menjadi dalil bahwa bertawassul dan memohon syafaat dengan zat Nabi hukumnya boleh di masa hidup beliau. Demikian pula setelah kewafatan beliau, berdasarkan riwayat Utsman bin Hunayf dengan keyakinan Nuha yang memberikan dan mengalami sesuatu hanyalah Allah. Di dalam kitab Al-Mubarak Furi karangannya ya, di dalam kitab Tuhfal Al-Ahwazi juz 1 halaman 34, dan juga di dalam menurut Syekh Asy-Syaukani di dalam kitab Tuhfa Az-Zakirin halaman 37, bisa dilihat sendiri di dalam kitabnya itu. Kemudian kedua, pendapat Abu Hanifah dari riwayat Abu Yusuf di dalam kitab Ibnu Abidin juz 5 halaman 5, wal Fatawa Al-Hindiyah juz 1 halaman 254. Itu bisa di dalam kitab wa Fathul Qadir wa Hasyatut Tahtawi alil Daril Mukhtar juz 4 halaman 199, bisa dilihat. Abu Yusuf meriwayatkan pendapat Abu Hanifah, seseorang hanya boleh berdoa dengan nama atau sifat Allah. Namun menurut Abu Yusuf sendiri, tawassul dengan Nabi tidak mengapa, atau la ba'sa bihi, diperbolehkan, bisa lihat sendiri dalam kitabnya. Kemudian ketika pendapat Ibnu Taimiyah, salah satu ulama panutan dari para Wahabi, Imam Ibnu Taimiyah membagi makna redaksi tawassul dengan Nabi menjadi 3. Menurutnya, 2 makna redaksi tawassul disepakati kebolehannya oleh para ulama. Pertama, pokok iman dan Islam hukumnya boleh. Yang kedua, doa syafaat Nabi Muhammad SAW. Sedang tawassul ini dilakukan saat Nabi hidup, hukumnya boleh. Ketiga, azat atau diri Nabi hukumnya tidak boleh. Bisa lihat sendiri di dalam kitabnya itu, dari beberapa kitab sudah disematkan. Di dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah juz 1 halaman 106, dan juga Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah bil Kuwait halaman juz 7 200 halaman 263. Wa ma ba'daha. Salah satu Imam Ibnu Taimiyah, pengikut dari para Wahabi, memperbolehkan beberapa riwayat yang disebut Ibnu Taimiyah tentang tawassul. Di dalam kitab Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah Al-Kalam At-Thayyib halaman 173, bisa dibaca sendiri. Bab tentang kaki terkena mati rasa pada waktu ketika kaki itu mati rasa. Apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah? Dari Al-Haytham
bin Hanasi berkata, kami bersama Ibnu Umar, tiba-tiba kaki beliau terkena mati rasa. Maka salah seorang yang hadir mengatakan kepada beliau, sebutkanlah orang yang paling engkau cintai. Lalu Ibnu Umar berkata, ya Muhammad. Maka ketika itu kaki beliau sembuh, Ibnu Taimiyah Al-Kalim di dalam kitabnya mengatakan bahwasanya diperbolehkan ini bertawassul kepada Nabi Muhammad. Kemudian tawassul lelaki yang mempunyai penyakit tumor di dalam kitab Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah juga sama pengikut dari Wahabi, Qaidah Jalilah Julailah fit Tawassul wal Wasilah halaman 183 sampai 184. Diriwayatkan dari sebagian kaum salaf seperti hadis riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya dalam kitab Mujabi Ad-Du'a. Ia berkata, Abu Hashim mengabarkan kepada kami, aku mendengar Kafir bin Muhammad bin Kafir bin Lifa'i berkata, seorang lelaki datang kepada Abdul Malik berkata seorang Abdul Malik bin Sa'idin Abajar, lalu memeriksanya perutnya. Lalu Abdul Malik itu berkata, Anda punya penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Lelaki itu bertanya, penyakit apa? Ia menjawab, tumor dalam perut. Lalu laki-laki itu berpindah dan berkata, Allah, 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 Tuhanku, aku tidak mempersekutukan engkau dengan apapun. Ya Allah, aku memanjatkan doa kepadamu dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi pembawa rahmat. Ya Muhammad, sesungguhnya aku memohon kepada Tuhanmu dan Tuhanku dengan engkau agar mengasihi aku. Ini juga pertawasulnya salah satu orang yang mempunyai sakit tumor kepada Nabi. Itu diperbolehkan menurut Imam Ibnu Taimiyah. Kemudian Ibnu Taimiyah bertawasul dengan orang soleh yang sudah wafat, bukan kemusyrikan. Ingat, ulama yang kalian ikut yaitu adalah Imam Ibnu Taimiyah memperbolehkan, bahkan ini bertawasul kepada orang soleh. Kenapa bawahannya itu tidak memperbolehkan? Di dalam kitab yang sama Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah Iqtida'us Shirat Al-Mustaqim juz 1 halaman 373. Bisa baca sendiri, tidak masuk dalam bagian ini. Kemungkaran menurut ulama salaf adalah apa yang diriwayatkan bahwa sebagian kaum mendengar jawaban salam dari langsung ke bawahnya. Ada seorang laki-laki datang ke makam Nabi lalu mengadukan musim kemarau kepada beliau pada tahun Ramadah, peceklik kemarau ya. Lalu seorang tersebut bermimpi Nabi SAW dan menyuruhnya untuk mendatangi Umar agar keluar melakukan istisqa. Ini salah satu juga tawasulnya. Ini bahwasanya Imam Ibnu Taimiyah memperbolehkan tawasul. Kenapa murid-muridnya itu tidak memperbolehkan? Kemudian kisah laki-laki yang datang ke makam Nabi Muhammad tersebut telah dijelaskan secara lengkap dalam Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir Al-Damashqi, murid terkemuka Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Bidayah wal Nihayah. Imam Ibnu Taimiyah bisa baca sendiri, itu sudah disematkan. Kemudian kesimpulan Ibnu Taimiyah, apa kesimpulannya di dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah juz 1 halaman 106, walam yakul ahadun inna man qala biqauli al-awwal faqad kafarah wala wajha li takfirihi. Setelah menjelaskan beberapa pendapat ulama yang berbeda pendapat mengenai hukum tawassul, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa hukum tawassul ini adalah khilafiyah ya, dan bahwa pengkafiran dalam masalah tersebut adalah perbuatan haram dan dosa. Jadi ingat, para pengikut Imam Ibnu Taimiyah yang mengatakan bertawassul itu kafir, dosa, haram dan yang lainnya, itu salah satu orang yang kafir, haram. Salah satu ulama kalian yang mengatakan bahwasanya memperbolehkan. Kalau seandainya ada orang mengatakan tawassul itu nggak boleh, kafir, orangnya itu yang kafir atau haram, dosa. Ingat loh, ulamanya sendiri yang mengatakan. Intinya bawahan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan yang pengikutnya yaitu adalah Syekh Ibnu Taimiyah, jika ada seseorang yang mengatakan
perbuatan tawassul itu adalah perbuatan yang haram dan dosa, maka itu haram, katanya Imam Taimiyah. Kalau kata Wahaboy, golongan sebelah mengatakan haram, syirik, haram, maka yang mengatakan itu haram dan dosa. Karena tawassul itu boleh, dan juga tawassul itu khilaf menurut Ibnu Taimiyah. Siapa Imam Ibnu Taimiyah? Imam Ibnu Taimiyah itu adalah orang pengikut dari Wahabi. Seperti itu. Dari ini semoga golongan-golongan sebelah bisa sadar dan juga bisa mengakui pendapat-pendapat dari ulama mereka. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.